Ketemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita masih belajar di kitab Yeremia. Kita sampai di Yeremia 19 ayat 1-15. Yang sudah bisa membacanya, sama-sama membuka Alkitabnya bersama Ibu Yuana. Kita akan sama-sama belajar dari setiap ayatnya. Tapi Ibu Yuana akan membaca 2 ayat saja. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik memberkati kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kami, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Ibu Yuana akan membaca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dengarkan baik-baik ya. Yeremia kembali dari Tofet, tempat Tuhan mengutusnya untuk bernubuat. Ia berdiri di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada seluruh rakyat, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan semua kota kecil seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka tegar tengkuk dan tidak mendengarkan perkataanku." Tegar tengkuk itu artinya apa, adik-adik? Tegar tengkuk itu artinya keras kepala, tidak bisa diubah kalau keinginannya. Kalau sudah A ya A, tidak mau dibelokin, tidak mau dibujuk, tidak mau berubah pemikirannya. Padahal pemikirannya bukan pemikiran yang baik, kehendaknya bukan kehendak yang baik, tetapi kekeh tidak mau berubah dari waktu ke waktu. Kata lainnya adalah keras hati. Nah, adik-adik, mengapa Israel dihukum sama Tuhan? Ternyata mereka melakukan kejahatan. Begitu banyak firman Tuhan yang datang kepada mereka, Yehuda, Yerusalem ini mengeraskan hati mereka, dan mereka melakukan kejahatan yang sangat kejam. Ayat yang kelima, mereka telah mendirikan tempat-tempat pemujaan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, sesuatu yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Tuhan marah karena mereka mempersembahkan anak-anak mereka kepada Baal, kepada Allah lain, kepada berhala. Mereka melakukan kejahatan yang keji, sehingga Tuhan akhirnya menghukum mereka. Adik-adik, kita sering mendengar Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu sangat sayang kepada setiap manusia ciptaannya. Tetapi bukan berarti rasa sayang, rasa cinta, perlindungan dari Tuhan bisa kita sepelekan. Tuhan tidak suka kepada manusia, kepada anak-anaknya yang menyepelekan kasih karunia, berkat dari Tuhan. Dan Yehuda, Israel ini juga melakukan hal yang sama. Mereka dikasihi, mereka disayang, mereka diberkati, tetapi mereka tidak mau berubah. Bahkan mereka semakin hari semakin jahat. Akhirnya Tuhan memberikan hukuman. Adik-adik pernah berpikir nggak, kenapa ya mama papa itu kalau sayang kenapa dihukum? Kadang-kadang juga dicubit, kadang-kadang dimarahin. Mengapa kalau sayang dimarahin? Nah, adik-adik, marahnya orang tua, marahnya Tuhan juga, itu marah sayang. Karena kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kita ditegur dengan bahasa yang manis, kita nggak mau berubah. Makanya mama, papa, bahkan Tuhan sendiri melakukan sesuatu yang tegas dan keras, supaya kita tidak melakukan kejahatan lagi atau menyimpang dari jalan kebenaran. Bukan berarti dibenci, tetapi kita sebenarnya disayang untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat kita terluka, membuat kita mempunyai masalah yang banyak. Adik-adik, jangan pernah tegar tengkuk, jangan pernah ngeyel, jangan pernah keras hati. Kalau dikasih tahu, dinasehati sesuatu yang benar, coba dengarkan. Setelah didengarkan, coba direnungkan. Apakah nasihat itu benar atau tidak? Kalau adik-adik dinasihat untuk terus belajar, kurangi main handphone, kurangi main gamenya. Nah, apakah nasihat itu salah? Tentu tidak. Memang mengganggu kamu, mengganggu permainanmu, mengganggu kesenanganmu. Tetapi sebenarnya nasihat itu untuk menolongmu tidak menghambur-hamburkan waktu dengan percuma-cuma. Dengan percuma
Karena waktu yang Tuhan berikan 24 jam itu harus dipakai untuk yang bermanfaat. Main game itu cuma selingan, main game itu cuma hiburan kecil, tidak boleh menjadi dominan. Waktumu dihabiskan untuk game, waktumu dihabiskan untuk bermain handphone, itu tidak benar. Karena engkau masih belajar, pergunakan waktumu untuk belajar. Jadi kalau mama papa marah, coba renungkan, apa ya sebenarnya mau mereka? Coba ikuti, pasti engkau akan diberkati. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jadi kita tidak boleh main-main dengan kasih sayang Tuhan, panjang sabarnya Tuhan. Dia sudah mati bagi kita di kayu salib, menebus kita sehingga kita diselamatkan. Kita tidak boleh main-main dengan keselamatan. Tuhan memberikan kita anugerah sehingga kita diberikan kesempatan untuk terus melayani Tuhan. Adik-adik, jangan pernah tegar tengkuk seperti Yerusalem ini, seperti Yehuda ini. Engkau akan dihukum. Jangan pernah ngeyel. Kalau engkau diajarin satu kebenaran, berjuanglah untuk menjalankannya. Pasti engkau akan diberkati. Kita tutup Alkitab kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sehingga kami diingatkan untuk tidak keras hati terhadap nasihat baik, supaya kami lembut hatinya sehingga kami bisa mendengarkan perintah-Mu, nasihat dari orang sekitar kami, nasihat yang baik, sehingga kami menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian Anak.